Selamat datang di podcast We Care. Jadi topik kali ini kita akan membahas tentang salah satu program utama YKK, yaitu penyediaan fasilitas pendidikan bagi anak-anak penderita kanker. Nah, hari ini kita akan mendatangkan langsung yaitu kepala sekolahku. Jadi pendidikan ini kita namanya sekolahku ya teman-teman. Nah, kita datangi nih kepala sekolahku yaitu Pak Satria. Tepuk tangan untuk Pak Satria. Terima kasih. Jadi nama saya Satria Karimul Kolbi. Panggilan kecil saya itu Obi. Jadi teman-teman deket saya, kakak saya, adik saya itu pasti manggil saya Obi. Itu panggilan kecil ya, panggilan Pak? Kecil saya. Kalau Obi. panggilan besar? Panggilan besar banyak. Ada Satria, ada Karim, ada Imul. Inul. Banyak sekali. Imul. Karimul kan dipanggil Imul. Oh iya, gitu. betul. Ya, Imul. ya biasalah kalau teman itu kan biasanya mencari-cari panggilan sayang ya biasanya. Betul, ya begitulah. Yang gampang diingat yang juga gampang ya, diingat Pak. juga. Ya, macam-macam. Kalau kita lihat get kontak itu nama saya aneh-aneh. Ya. Oh iya. Aneh-aneh nama saya. Ya, ada Imul, ada Obi, ada Satria. Ada Bangsat juga. Iya, Bang Satria kan. Oh iya, betul. Ada aja. Ya itulah ya fenomena teman-teman ya zaman sekarang gitu. Bapak jauh-jauh dari Jogja ya. Kota asalnya kan dari Jogja ya, Pak? Iya, kota kelahiran dari mana tuh, Pak? Saya lahir di Sumberharta. Sumberharta itu suatu kecamatan di Kabupaten Musirawas. Itu Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Daerahnya agak dalam ya. Jauh dari Sungai Musi, tapi masih banyak hutan. Jadi kalau 100%, 40% penduduk, 60% hutan. Ya, itu. Warga hutan. Tapi kalau sekarang sudah beda. Oh iya, sekarang kan sudah tinggal di Jogja. Nah, sebelumnya Bapak sebelum jadi kepala sekolahku jadi apa? Jadi saya masuk YKK itu tahun 2018, tepatnya 4 Mei 2018. Saya masuk sebagai guru, ya mengajar, mengenal YKK, mengenal banyak orang, mengenal anak-anak dengan kanker di rumah sakit ya, tepatnya di Sarjito. 2 tahun saya mengajar sebagai guru, ada seleksi. Ya, ketika itu semua guru diseleksi oleh pengurus, termasuk Bu Ira, Bu Ica dan sebagainya. Di situ saya ditunjuk pada tahun 2020. 2020 saya ditunjuk, diamanahkan. Kalau saya bahasanya amanah, diamanahkan menjadi kepala sekolah. Nah, sampai dengan saat ini. Berarti udah 4 tahun jadi kepala sekolah ya, Pak ya? Ya, 4 tahun, kurang lebih 4 tahun jadi kepala sekolah. Jadi kenal YKK itu 2018? 2018. Sebelum di YKK saya proyek di desa-desa. Jadi desa-desa itu punya anggaran, pelatihan, pengembangan, keterampilan perangkat desa. Nah itu saya masuk, ya. Saya cari proyek, pelatihan komputer. Nah itu sebelum di YKK. Jadi pas Bapak ngeliat iklan YKK itu, pas Bapak apply, itu tuh ngerasa kayak ini tuh pengalaman baru, pekerjaan yang beda dari yang lain gitu ya, Pak? Iya, betul. Bahkan sistem rekrutmennya aja beda gitu. Jadi saya ketika daftar di YKK, saya tidak tahu itu diterima atau tidak. Tiba-tiba di perjalanan ada telepon tuh. Ternyata Bu Ira yang menelpon langsung. Pertanyaan yang paling berkesan waktu itu mengenai radikalisme. Karena waktu itu banyak sekali bom di mana-mana ya. Ibu Ira meminta sudut pandang saya tentang itu. Nah, jawaban saya ternyata bisa meluluskan saya untuk menjadi bagian di YKK. Terus Bapak latar belakangnya sendiri itu pendidikan atau apa, Pak? Kuliahnya itu jurusan apa? Ya, jadi dari zaman SMA pun saya latar belakang pendidikan. Visi SMA saya itu mencetak seorang siswa yang pendidik dan pemimpin. Itu dari SMA saya sudah didoktrin menjadi pendidik dan pemimpin. Lalu waktu saya kuliah di ranah ilmunya, keilmuannya adalah pendidik. Lalu S2 juga pendidik gitu. Jadi linear ya, sangat linear sekali. Makanya ketika saya terjun di dunia kerja, keahliannya ya keahlian mendidik gitu. Tapi saya suka sekali explore dan multitasking dan tantangan. Saya sangat suka tantangan. Jadi ada hal-hal yang lain di luar ranah ilmuwan pendidikan saya pelajari. Nah, ini seperti apa? YKK. YKK. Contohnya kayak memasak, edit ya, desain grafis dan lain sebagainya. Itu saya suka. Gitu. Walaupun di luar pendidikan, tapi Bapak suka tantangan ya. Suka tantangan dan itu akan bisa berkolaborasi dengan pendidikan. Apalagi YKK. Betul. YKK sangat erat dengan inovasi-inovasi pendidikan, inovasi-inovasi pembelajaran yang membutuhkan desain. Oh, mantap. Tepuk tangan untuk YKK. Nah, kita masuk ke latar belakang sekolahku. Jadi kenapa
adanya sekolahku di YKK ini, Pak? Oke, kita kilas balik ya. Kilas balik. Kalau melihat sejarah, sekolahku itu berdiri pada tahun 2007. Iya. Januari 2007. Ya, Januari 2007 ya, saya ingat saya 11 Januari 2007 seperti lagunya Gigi ya. Nah, latar belakang kenapa Ibu Ira selaku ketua YKK mendirikan sekolahku. Jadi waktu anaknya Ibu Ira umur 4 tahun, itu kilas balik lagi itu jauh. Ibu Ira merawat anaknya, mengobati anaknya di Belanda, di rumah sakit di kota Belanda lah, di daerah Belanda. Ada rumah singgah di situ. Nah, ternyata di rumah sakit tersebut ada fasilitas belajar sekolah. Nah, ketika di rumah singgah, tiba-tiba anaknya Bu Ira ini sangat excited ya. Pakai baju, pakai tas ya, terus bukunya disusun rapi. Nah, ibu itu kaget, mau kemana kamu? Mau sekolah gitu. Di mana? Di rumah sakit. Kan ibu kaget loh, di rumah sakit ada sekolah. Ternyata benar. Ternyata dengan adanya sekolah di rumah sakit itu membuat anak-anak antusias untuk belajar di rumah sakit. Ya, istilahnya dia lupa dengan sakitnya, dan semangat untuk belajar dan semangat untuk berobat. Ternyata belajar itu memberikan stimulus yang sangat signifikan untuk berobatnya mereka, untuk merebut anaknya Bu Ira. Ya, jadi gitu. Kalau bahasa modernnya itu kayak hospital school ya Pak? Ya, hospital keren school. Sih, itu beda dari yang lain. Ya, dari atas dasar itulah Ibu melihat ternyata sekolah itu harus ada di rumah sakit untuk anak-anak kanker. Itu dasar yang paling mendasar. Tapi kalau kita cari lagi informasi yang lebih dalam, masih banyak sekali. Salah satunya adalah regulasi pemerintah Indonesia. Sampai sekarang belum ada regulasi yang menyusun atau menetapkan tentang pendidikan anak-anak dengan kanker yang pengobatannya 2 tahun. Bayangkan, masa 2 tahun diabaikan pendidikannya, iya, betul. Dia nggak naik kelas gimana? Ya kan, bayangkan Bu Sofi sendiri 2 tahun nggak sekolah. Iya Pak, ketinggalan banget tuh pelajarannya. Ketinggalan banget ya. Dia akan kepikiran, waduh nanti sekolah saya gimana? Jadi nggak fokus pengobatannya. Ya, itu salah satu alasan mendasar. Jadi ya itu ya tujuannya untuk mewadahi anak-anak juga buat belajar di rumah sakit, biar nggak ketinggalan pelajaran juga, biar misalkan dari teman-temannya naik kelas, dia juga naik kelas kayak gitu ya Pak. Ya, itu tujuan. Kalau membahas tujuan itu kita membahas hasil akhir ya. Kalau tujuan itu hasil akhir. Jadi kenapa ada tujuan sekolahku? Tentu hasil akhirnya agar anak ini bisa lulus sekolah. Iya. Agar anak ini bisa naik kelas. Agar anak ini siap masuk sekolah. Contohnya anak-anak PAUD ya, anak-anak masih rentan usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang belum bisa membaca, belum bisa menulis. Ketika dia selesai pengobatan dan itu usia sudah masuk sekolah. Nah, itulah tujuan sekolah, menyiapkan anak bisa masuk sekolah. Itu kalau tujuan. Kalau bicara tujuan, kalau bicara manfaat lain lagi. Oh iya betul. Lain lagi. Ya. Tujuan salah satunya itu ya Pak betul. ya. Hasil akhirnya biar anak tuh juga lulus tepat waktu juga, biar pengenalan sekolah misalkan yang 3 tahun itu dia mau belajar membaca tapi keterbatasan pengobatan gitu ya Pak. Jadi kita yang mewadahi kayak gitu ya. Iya, kita yang memfasilitasi, kita yang menyediakan. Ya. Menurut Pak Satria sendiri, kenapa anak-anak itu perlu sekolah dalam masa pengobatannya? Jadi gini, salah satu manfaat pendidikan itu apa? Adalah memberikan navigasi nalar. Ya. Navigasi nalar itu lewat pendidikan. Nah, apapun kondisi anak itu perlu kita navigasi dengan apa? Pendidikan. Nah, ketika anak itu sedang masa-masa emasnya ya, masa-masa emas golden age itu kan rentan usia 0 sampai 5 tahun. Nah, kalau tidak kita kasih pendidikan, bagaimana dia bisa mengeksplorasi pengetahuannya, mengembangkan potensinya, tahu apa sih potensi saya, kan lewat pendidikan. Nah, dari situlah sekolahku melihat anak-anak sakit itu tidak difasilitasi oleh pemerintah pada umumnya, sehingga kita harus peka. Makanya sekolahku hadir di situ. Kita berikan pendidikan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keranahnya, sesuai dengan waktunya. Kenapa waktu? Karena mereka juga harus berbagi dengan pengobatannya. Ya, itulah pentingnya sekolahku. Nah, ngomongin ini nih Pak, dari pengalaman Pak Satria sendiri, anak-anak merasa kayak berat gitu nggak sih Pak? Kayak sekolah, habis itu ke rumah sakit. Itu menurut pengalaman Pak Satria seperti apa ngelihat anak-anak itu? Merasa berat nggak kan? Karena kan kondisinya kan lemah gitu kan. Jadi sebagai guru tuh harus seperti apa kayak gitu?
Loh, justru sebaliknya ya, dengan adanya sekolah itu suatu bentuk hiburan tersendiri untuk anak. Ya memang rentan-rentan tertentu anak itu lemas, efek obat lah, efek kemo lah, ya, psikis lah dan sebagainya. Nah kita sesuaikan saja, kita sesuaikan ketika anak itu lagi lemas, ya kita hanya sharing saja, kita ajak ngobrol. Ya. Mata pelajaran pun juga ada levelnya, ada level ringan, ada level berat, ada level rendah, tengah ya. Nah itu kita bisa sesuaikan dengan kondisi anak. Kalau kondisi anak lagi lemah, ya kita kasih level ringan. Seperti apa contohnya? Seperti TTS. Kan bisa itu pelajaran agama ya, kayak pelajaran agama atau pelajaran PKN itu kita buat TTS. Contoh nih, contoh pertanyaannya. Tempat membeli karcis. Kan loket jawabannya. Sederhana kan? Itu masuk di pelajaran PKN. Oh iya betul. Itu asik. Pokoknya dibikin menyenangkan ya pembelajarannya ya. Itu sangat apa namanya? Sangat efektif ketika anak itu diberikan pembelajaran yang bisa menyesuaikan kondisinya. Tapi ada nggak sih Pak anak yang nolak gitu, yang benar-benar nolak gitu, capek gitu kayak, aduh aku capek nih ke rumah sakit, jadi nggak belajar dulu boleh nggak? Kayak gitu ada nggak Pak? Ya itu hal yang lumrah. Tapi kita kembali ke guru. Jadi guru sekolahku itu sudah dikemas sebelum dia menjadi seorang guru, sudah didesain harus bisa memahami kondisi anak. Ya, gitu kita latih, makanya kita setiap hari Sabtu itu rapat. Kita latih bagaimana kita bisa membaca kondisi anak. Ketika anak lemas jangan diajak belajar dulu. Ketika anak lagi moodnya buruk, ya mungkin pengaruh obat. Biasanya ada pengaruh obat itu yang membuat emosinya meluap-luap gitu. Iya jangan langsung diajak aja dulu, ajak main dulu, main game, ya. Main game. Jadi bikin kayak moodnya baik dulu. Betul. Jadi kita ajak main dulu, kita nonton bareng. Biasanya anak tuh lebih suka nonton apa ya, kartun animasi contohnya ya kayak gitulah. Kalau nonton horor ya jangan. Paling kayak diajak sharing kayak kesukaan kamu apa, kayak sebagai guru tuh harus sok-sok tahu aja nggak sih tuh Pak? Kayak misalkan dia kan suka main FF, kamu suka main FF ya gitu, kamu suka karakter apa kayak gitu. Kalau saya masuk ke dunia mereka. Oh ke dunia mereka. Di HP saya itu ada Genshin, ada FF, ada PUBG, ada Mobile Legends, semua game ada. Cara pendekatan anak ketika mabar kita sambil sharing. Ya, itu ternyata efektif juga. Saya main FF sama anak, walaupun saya itu orang yang nggak pandai juga main game. Saya main FF saja. Ketika saya main ngobrol kan, itu sharing. Jadi yang kita sampaikan itu hal-hal yang positif. Kalau mereka mabar dengan teman mereka, nanti yang keluar adalah kata-kata negatif, kata-kata kasar. Sekarang kan zamannya begitu ya zamannya Pak. Begitu kan lihat di YouTube ya. Iya betul. Ya semua kata mutiara dikeluarin lah ya. Nah kita sebagai guru kayak mencontohkan nih kalau main FF nih sambil cerita aja ngobrol gitu ya. Kamu ahli juga ya, ya baik ya. Pokoknya masuk ke dunia mereka ya Pak. Biar mood dia tuh baik dulu. Baru dia diajak kayak sambil belajar kayak gitu. Nah dan itu efektif ketika main game. Suatu hari saya pernah main game sekali main game itu 15 menit paling tidak. Setelah itu belajar anak. Dia ngerasa deket. Terus apa yang saya minta mereka nurut. Benar merasa deket ya jadinya. Ya, ada kalau di bahkan orang tuanya menyuruh ya, orang tuanya memerintahkan, itu anak kadang susah. Kalau saya yang perintahkan nurut karena apa? Karena udah dekat ya. Betul. Yaitu ya mencari kedekatan itu dengan masuk ke dunia anak dulu gitu ya. Berbagai macam cara sebenarnya. Nah, kan kata Bapak tadi kalau orang tua yang nyuruh kan anak-anak suka apa sih mah gitu-gitu kan. Tapi kalau Pak Satria sendiri manut gitu ya. Ada. Nah, menurut Bapak tuh dari pandangan orang tua itu melihat sekolahku itu berarti salah satunya manfaatnya kayak gini apa? Bikin anak-anak tambah dekat sama guru, terus tahu potensinya kayak gitu. Sangat kompleks manfaat sekolahku bagi orang tua. Pertama, orang tua bisa istirahat tentunya. Oh iya, betul. Bayangkan mereka 3 jam belajar dengan kita. Mamanya nyuci. Mamanya ada yang nyuci, ada yang tidur, ada yang healing kemana tidak tahu ya, sama suaminya ya, sama ayahnya. Itu hal yang lumrah sebenarnya. Itu mereka sangat senang ya. Terima kasih ya dengan adanya sekolahku bisa main. Jadi orang tua itu kan kesehariannya mendampingi anak berobat ya kan, ke rumah sakit, ke rumah kita. Nah sesekali dengan adanya sekolahku ya mereka bisa keluar sebentar, mungkin ke mall atau ke minimarket gitu ya, selama 3 jam selama KBM kita dengan kita belajar 3 jam itu. Jadi orang tua bisa meluangkan waktu itu. Waktu-waktu tersebut orang tua bisa meluangkannya gitu. Iya, betul. Jadi pas orang tua lagi pengen me time gitu ya Pak. Betul. Me time ya me time kan itu penting. Kalau misalkan nih ya ayahnya jauh, ya kan,
terpisah jauh, pingin sekali ngobrol sama ayahnya jauh lama-lama kan, me time kan perlu. Me time perlu. Dengan adanya sekolahku Jadi itu salah kayak, satu manfaatnya. Ini lumayan nih 3 jam kasih ke guru dulu ya gitu Ya. belajar. Jadi mamanya mau nyuci dulu, kayak gitu. Itu salah Ya, satu salah manfaat satu dari manfaatnya. orang tuanya ya. Betul. Betul. Nah jadi sekolahku ini bukan sekolah formal ya Pak? Atau seperti apa sekolah? Sekolahku itu sekolah sebenarnya bisa formal, bisa informal, bisa non formal. Oh iya. Tapi kalau dalam bentuk administrasinya, sekolahku itu sekolah formal. Bentuk administrasinya. Sekolahku itu sekolah formal. Kenapa bisa non formal? Karena fleksibel. Oh iya, Non fleksibel. formal ya. itu kan fleksibel ya. Kita waktu bisa kita sesuaikan, KBM kita sesuaikan, dan pencapaian kurikulum pembelajaran bisa kita sesuaikan. Berbeda dengan sekolah formal yang sudah ada kalender pendidikan, di mana dalam waktu tertentu harus sudah selesai nih. Bab 1, 2, 3 harus sudah selesai nih. Anak ujian. Iya. Kalau belum selesai, gurunya yang dipertanyakan, siswanya yang ketinggalan mata pelajaran. Kalau sekolahku tidak, fleksibel. Fleksibel. Nah, ya. nanti Jadi kita- tidak menyusahkan lah Ya, ya. tidak Pak. menyusahkan. Nah, ini ada tips trik-triknya, ada strategi pembelajarannya gitu. Oh, ya. Berarti bisa dibilang formal, bisa dibilang non formal. Formal. Kalau informal kan kekeluargaan, di mana Oh, di iya, situ lebih betul. banyak kita memberikan sharing positif, ya, memberikan motivasi. Dan biasanya informal ini di jenjang PAUD TK. Kan kita juga ada sekolahku, Iya, PAUD betul, TK. PAUD Bahkan TK. mendominasi. Ya. Keren sih emang sekolah yang berbeda dari yang lain Iya, ya Pak. berbeda dari yang lain. Agak dalam- lain emang nih, memang agak lain tapi ini. sangat bermanfaat. sangat bermanfaat sekali. Yang tadi Bapak bilang kalau misalnya sekolahku ini bisa dibilang formal karena mengikuti kurikulum pemerintah gitu ya Pak. Itu gimana cara menerapkannya? Kan Ya. tadi kata Bapak ada tips and triknya tuh. Nah, Oke. apa itu boleh dijelasin? Oke. Jadi sekolahku itu kenapa sekolah formal? Ya jelas, karena siswa-siswa kita itu pada prinsipnya mereka terdaftar di sekolah asal mereka. Anak-anak yang dengan kanker di usia 7 sampai dengan 18 tahun kan anak-anak usia sekolah. Dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA. Mereka terdiagnosa kanker, kebetulan berobat di kota-kota di mana ada kaki. Mereka tinggal di rumah singgah. Nah, lalu kita jadikan mereka siswa binaan. Siswa binaan itu adalah siswa yang sudah terdaftar di sekolah asal mereka. Lalu kita berikan pembelajaran dengan cara menghubungi sekolah mereka. Jadi terjalin hubungan dengan sekolah Terjalin asal ya hubungan Pak. dengan sekolah asal. Sehingga kurikulum yang diterapkan ya disesuaikan dengan mereka. Dan sekarang kurikulum merdeka di mana kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5, kelas 1, kelas 2 SMP, kelas 1, kelas 2 SMA itu sudah merdeka belajar. Nah, yang jenjang akhir itu masih kurikulum 2013. Tapi kan ini sudah ujian akhir ya, udah ujian kelulusan. Jadi kedepannya kita semua full pakai merdeka belajar. Nah, itu untuk kurikulum. Untuk strategi pembelajarannya saya menyebutnya KIASI. Kiasi. Ya, KIASI. KIASI itu singkatan dari kolaboratif, interaktif, adaptif. KIASI. S-nya itu substantif, I-nya lagi inovatif, inisiatif. Mantap. Nah, ya, jadi sistem pembelajaran di sekolahku itu adalah menggunakan sistem KIASI. Ya, KIASI itu ada 6 instrumen ya. Pertama kolaboratif. Kolaboratif itu adalah kemampuan dalam bekerja sama, kolaborasi. Iya. Nah, antara guru. Kalau nggak bisa kolaboratif kan guru ini tidak tahu nih materi sebelumnya materi apa. Nah, kalau dia bisa berkolaborasi, oh ya kemarin matematika. Wah, berapa? Ya, kan bisa. Jadi harus ya kolaborasi lah ya sama anak. Ya, kolaborasi sama anak, sama orang tua, sama sekolah asal mereka bagi siswa binaan. Nah, kedua interaktif. Kalau kolaboratif itu sudah tercipta dengan baik, jadilah interaktif. Interaktif itu komunikasi dua arah. Nah, jadi pembelajaran di sekolahku itu tidak satu arah ceramah kayak sekolah formal ya. Iya, betul. Ceramah menjelaskan lama banget, anaknya ngantuk. Sekolahku nggak interaktif. Bicara, anak menjawab, akhirnya terjadi diskusi. Iya, dua arah. Iya, ya. dua arah. Jadi nggak ngebosenin juga Nggak ya Pak? ngebosenin juga. Kedua adaptif. Adaptif itu kemampuan beradaptasi. Kenapa? Siswa kita kan siswa dengan kanker. Bagaimana kalau tidak bisa beradaptasi dengan jadwal pengobatan mereka, protokol mereka harus di rumah sakit, kondisi mereka yang tidak bisa kita tebak. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, bagaimana nanti jadinya? Makanya guru sekolahku harus bisa beradaptasi. Terus belum lagi materi-materi mereka. Keempat ya, substantif. Substantif itu pokok. Nah, ini yang penting ini. Yang perlu ditanamkan pada guru-guru sekolahku. Belajar itu jangan
satu bab tuh diajarkan semua tidak cukup waktunya karena mereka kan harus kemo ya, harus kemo, harus kontrol juga. Ya itu kondisinya kan kita harus menyesuaikan harus gitu menyesuaikan. ya. Makanya substantif itu kita cari pokok-pokok poin pembelajaran dalam satu bab. Kalau saya biasanya langsung saya kasih evaluasi. Di bab akhir itu kan ada soal loh. Iya. 15 soal. Langsung dikasih, langsung dibahas. Soal kelas nomor 1, soal tentang apa? Sebutkan pengertian dari toharo gitu kan. Toharo adalah suci, mensucikan gitu kan. Oh, jadi mereka tuh kayak ngerjain evaluasinya dulu Iya, nih 15 evaluasi. soal. Habis itu nanti kita bahas satu-satu gitu. Tidak, kalau saya langsung. Jadi satu gitu. soal ini tentang toharo. Toharo itu adalah suci, mensucikan. Kan sudah ada tuh di babnya. Dalam waktu 40 menit biasanya sudah selesai. Langsung pembahasan. Langsung ke materi lain. Nah gitu substantif. Kenapa kita substantif? Itu penting. Kalau tidak mereka ketinggalan mata pelajaran. Iya, Yang betul, padahal betul. SMP, SMA itu sudah banyak materinya, sangat banyak. Habis substantif, inisiatif dulu. Inisiatif itu kepekaan guru terhadap masalah. Kalau tiba-tiba mood siswa itu turun, guru tuh tidak perlu bingung harus gimana, karena dia punya inisiatif. Oh, gue bingung, ya udah kamu istirahat dulu, tenang dulu, minum air putih, atau mungkin kita hiburan dulu, makan buah. Atau kita game dulu. Jadi guru tuh harus peka. Jadi ya inisiatif itu tolak ukurnya kepekaan guru. Nah, kalau harus act of service juga ya, Pak. Oh iya benar. Nah, itu fungsinya inisiatif. Nah, terakhir inovatif. Kalau sudah bisa inisiatif, pasti guru itu inovatif, punya pembaruan. Metode apa yang harus saya gunakan? Apakah synergetic teaching, ya, bersinergi antara membaca, ya, antara menulis. Pokoknya banyak sekali. The power of two contohnya, macam-macam strategi pembelajaran itu. Strategi pembelajaran guru yang berbeda-beda yang bikin inovasi. anak tuh biar nggak bosan, Nggak bosan, nyenengin. betul nyenengin. Ya, sesuai sama mood mereka juga. Sesuai dengan mood mereka. Betul. Jadi pas menjalin sama sekolah asalnya itu kan harus kolaboratif ya, Pak. Betul, kolaboratif itu pertama. Kolaboratif. Nah itu yang tadi Bapak bilang kan, sekolahku itu kan yang dilihat kan hasil akhirnya. Nah kalau misalkan anak lulus, nah itu gimana menjalin hubungan ke sekolah asalnya tuh? Dari sekolah asal kan misalkan udah lulus nih, terus kita tuh menyampaikannya seperti apa ke sekolah asalnya? Apakah datang langsung atau via sosmed atau gimana tuh, Pak? Sekarang dengan canggihnya teknologi sangat terbantu. Tentu komunikasi via WA, email atau telepon itu sangat efisien ya, sangat efisien digunakan guru-guru ketika siswa itu lulus. Biasanya guru yang langsung mengucapkan terima kasih kepada kita sekolahku karena sudah membantu memfasilitasi belajar sehingga anak ini bisa ujian, bisa lulus, bahkan ada yang bisa masuk perguruan tinggi. Itu sesuatu yang luar biasa. Salah satu yang luar biasa. Tapi ada nggak, Pak, guru yang nggak memaklumi gitu? Kayak kepala sekolahnya, ya udah fokus aja pengobatan dulu sana, nggak usah itu. Nah itu cara kita sebagai guru sekolahku harus seperti apa? Kita harus menggunakan interaksi primer. Interaksi primer itu mendatangi langsung. Karena interaksi itu ada sekunder dan primer ya. Sekunder itu kan perantara WA, HP, email dan sebagainya. Ternyata itu memiliki dampak yang signifikan kalau bahasa yang kita sampaikan ke sekolah asal itu tidak memberikan pemahaman mereka. Makanya solusi yang pernah kita lakukan adalah mendatanginya. Bahkan kita bela-bela 6 jam, 3 jam perjalanan untuk mendatangi sekolah tersebut. Kita bawa brosur, kita sampaikan. Kasih pengertian. Bahkan ke dinas pendidikan. Wah. Nah, bahkan ke dinas pendidikan. Nah, dari situlah mulai terjadi kesepamahaman. Nah, kesepamahaman terjadi dan guru, kepala sekolah mulai mengerti. Udah terbuka open mind. Ya. Nah, itu penting ya, cara berkomunikasi, bahasa yang disampaikan dan teknis interaksi. Apakah primer, apakah sekunder. Perlu dua-duanya ya. Sangat perlu. Tapi biasanya karena kita jaraknya jauh ya, siswa-siswa kita ini, interaksi sekunder kita dahulukan. Didahulukan dulu sekunder dulu ya, baru primer. Baru primer. Nah, ngomongin kegiatan belajar mengajar di sekolahku kan tadi kan Bapak bilang pakai yang strategi apa? Kiasi. Guru harus kolaboratif. Harus menguasai semua kiasi itu ya, Pak. Nah, itu tuh di KBM itu kan kita belajar nih. Satu guru belajar banyak murid. Itu strateginya itu kan kata Bapak kan beda-beda tuh. Ada yang prasekolah, ada yang SMP, ada yang SMA. Itu gimana cara pembagiannya? Satu guru paling ideal 5 siswa.
Atau pembelajaran kolaborasi, 2 guru 10 siswa. Jadi dalam satu meja. Oh iya. Nah, itu 2 guru langsung 10 siswa. Nanti diskusi kolaborasi dengan syarat 10 meja ini jenjangnya SD sampai SMA. Karena SD sampai SMA kan materinya sama pada prinsipnya kan, matematika cuman beda level ya. Pendidikan agama Islam beda level. Bayangkan nanti kelas 3 SD nih membahas tentang biasanya kalau SD itu membahas tentang iman kepada Allah. Yang SMP kan sudah lewat ini kan, iman kepada Allah. Nah, biasanya mereka udah saling diskusi. Kalau ada soal, biasanya anak yang SMP ini kilas balik materi-materi waktu di SD, memberikan. Jadi kayak metode pembelajarannya ya diskusi ya. Ya, betul begitu. Itu manfaat beda-beda jenjang itu salah satunya. Nah, untuk yang PAUD TK memang kita sendirikan. Harus disendirikan. Mereka perhatiannya beda. Karena mereka itu lebih ke perhatian, bukan keilmuannya, perhatiannya yang kita bagaimana kepekaan kita kalau anak itu lagi senang, lagi sedih, itu yang lagi penting. Kalau lagi sedih ya kita hibur dulu dengan game lagi atau dengan warnai, macam-macam. Ya macam-macam kalau PAUD TK itu. Ya pokoknya berarti ya harus ada strategi setiap gurunya ya. Betul. Nah itu kan KBM di rumah singgah, kan sekolahku ini bisa dibilangnya namanya hospital school. Berarti ada juga dong yang di rumah sakit? Ada, banyak. Di setiap kota yang ada IKAKI kita bekerja sama dengan rumah sakit. Guru datang langsung ke rumah sakit dan dengan prosedur yang sangat administratif, yaitu dengan kerjasama ya MOU, kita disediakan ruangan. Kita selain ruangan kita juga menyediakan meja, kursi, buku-buku, sehingga pembelajaran itu juga berjalan dengan baik dengan didukung buku-buku tersebut. Sangat komunikatif lah kalau dengan adanya ruangan tersebut. Nah berarti harus ada kolaboratif juga sama rumah sakit ya? Iya, kolaborasi dengan rumah sakit ya, benar. Betul. Ya, kita dengan perawat ya khususnya ya, karena kan perawat yang nunggu ruangan tersebut ya. Biasanya yang menjaga fasilitas kita yang ada di rumah sakit itu ya perawat. Ya berarti itu guru meluas ya Pak, benar-benar kolaborasinya tuh sama 4 anak, orang tua, sekolah asal, rumah sakit. Iya, perawat, dokter juga. Emang sekolah yang agak lain, emang sekolah yang keren banget sih, beda dari yang lain ya. Kita sebagai guru, kalau yang di formal kan ya udah biasa kayak berangkat, ngajar, laporan, pulang udah. Ya. Kalau kita mah explore ya. Di rumah sakit itu juga biasanya dianggap sebagai dokter biasanya. Dokter. Oh iya, betul. Karena mereka merasa terhibur dengan adanya kita. Bahkan orang tua itu sering sharing dengan guru dibanding dengan dokter, karena dokter punya waktu untuk visit, guru punya waktu banyak. Nah, orang tua yang memiliki problem yang kadang-kadang tidak tahu solusinya, mereka curhat banyak dengan guru. Nah, guru itu tempat curhat yang solusi. Makanya keterampilan dalam mendengarkan cerita itu guru sudah miliki, khususnya guru-guru sekolahku. Itu kita nggak bosen dengerin cerita orang tua. Jangan sampai bosen. Ya. Jadi dari sharing orang tua juga kita jadi tahu kayak pengalaman-pengalaman mereka gitu kan. Awal-awal mereka sakit tuh kenapa, gejalanya apa. Betul, jadi kita sebagai orang awam gitu ya. Oh ternyata gejala ini bisa dibilang kanker ya kayak gitu. Nah itu kan kolaborasi sama rumah sakit. Terus juga anak-anak kan juga tinggal di rumah singgah. Sekolahku itu bayar atau gimana tuh Pak? Gratis, full gratis. Keren banget ya. Sangat gratis. Bahkan siswa kita tidak yang di rumah kita ya, di rumah sakit pun juga dapat fasilitas gratis. Di rumah sakit itu ada yang tempat kota asal, contohnya begini, di Jogja, kan yang kena kanker tidak hanya luar Jogja, ya. Iya. Ya. Di Jakarta juga sama, yang kena kanker juga ada orang-orang sekitar Jakarta. Banyak kan? Nah, itu juga kita kasih fasilitas pembelajaran dan mereka tidak bayar. Gratis ya. Jadi siapapun anak yang penderita kanker ya, Pak, itu boleh ikut sekolah gitu ya. Mau belajar apa nanti guru ajarin kayak gitu. Ya betul. Bahkan kami pernah memfasilitasi siswa ya, di mana sekolah siswa itu nggak jauh dari rumah sakit dan rumahnya juga tidak jauh dari rumah sakit. Nah tapi anak tersebut lebih nyaman belajar dengan sekolahku. Dia datang ke RK, yang dimana awalnya mereka sudah kenal sekolahku di rumah sakit. Oh belajar di rumah sakit,
oh ternyata enak ya belajar bareng-bareng sesama pasien, sesama pejuang kanker. Akhirnya daripada berangkat ke sekolah yang godaannya lebih besar, jajan ya, olahraga, akhirnya datang ke sekolahku. Dan Jadi awalnya tahu dari rumah sakit tahu dari ya. rumah sakit, dan kita yang mendatangi sekolah siswa tersebut. Kita datangi, kita kasih pengertian, dan sekolah tersebut memberikan keringanan. Dia dispensasi, ya silakan belajar di sekolahku. Nah itu salah satu manfaat guru juga tuh menyampaikan gitu Iya, loh, kalau betul. di kaki ini punya program sekolahku, bisa membantu kalian walaupun dalam masa pengobatan bisa terus sekolah kayak gitu Betul, kan. betul. Jadi dari yang nggak tahu kaki sampai tahu kaki di rumah sakit. Di rumah gitu. sakit. Dan itu dari guru. Dari guru Dari ya. guru. Yang guru luar biasa banget. Sangat luar biasa, makanya amal jariahnya besar. Masya Allah. Amal jariahnya besar, bismillah. Bismillah. Gitu. Ya. Berarti keren ya Pak, kaki bisa Oh, iya. memfasilitasi secara gratis. Kalau boleh tahu itu dananya dari mana? Kan itu lumayan besar ya, karena kan bekerja sama banyak rumah sakit. Terus juga kaki kan banyak juga di Jogja, di Semarang, Jakarta, itu dari mana? Dana ya. Jadi kebetulan di dunia ini masih banyak orang-orang baik. Masya Sangat banyak orang baik dan peduli dengan anak-anak kanker ya. Nah, kebetulan anak-anak kanker ini difasilitasi kaki. Dan kaki dengan punya program sekolahku. Sehingga sumber dana itu adalah dari donasi, dari donatur orang-orang yang peduli dengan anak kanker. Ya, kaki pun dengan berbagai strategi. Event berani gundul ya, teledonasi dan lainnya. Sehingga sumber dana itu didapatkan dari donatur yang donatur lebih banyak percaya oleh kaki karena kaki itu sangat informatif di websitenya, baik laporan keuangannya, program-programnya, perencanaannya, ya fasilitasnya apa saja, terus dana itu dipakai apa saja. Nah itulah yang meningkatkan trust kepercayaan donatur terhadap kaki. Nah, salah satunya apa? Sekolahku. Nah, jadi dana-dana donatur itu yang ada di website ya, Bu Sofia bisa lihat di website Yaki. Salah satunya adalah untuk memfasilitasi sekolahku, buku-buku, laptop, komputer, ya, dan lain sebagainya, administrasi ATK lah. Ya. Jadi kan emang banyak ya donatur yang suka nyari, aduh pengen beramal nih tapi Nggak nggak tahu tahu di di mana. mana. Nyari-nyari nih Nyari-nyari. website yang pokoknya tuh biar Terpercaya. dananya itu bermanfaat tuh. Betul. Ketemulah kaki Kaki. gitu. Ada di websitenya. Ada di websitenya. Jadi kalau Bu Sofia memberikan informasi ya kepada donatur, kebetulan nanti ada kunjungan biasanya ya di kaki, nah sampaikan begitu, laporannya ada di websitenya. Jadi ada perinciannya. Ada ya. perinciannya sehingga orang percaya untuk Keren, apa sih keren. donasi-donasi mereka gitu. Ternyata banyak ya manusia yang masih Sangat baik. peduli. Peduli. Bu Sia udah berapa tahun di kaki? Saya udah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Iya betul. Bagaimana kesannya? Kesannya yang tadi Pak Satria bilang, yaitu kayak pengalaman baru. Jadi guru juga emang harus bisa semuanya Pak. Bisa semuanya. Multitasking ya kan. Walaupun saya latar belakangnya pendidikan bahasa Arab ya, jadi nggak harus kayak ngajar bahasa Arab doang nih, tapi kita harus belajar yang lain, semua pelajaran, terus juga harus pandai-pandai dekat sama anak, orang tua gitu-gitu. Betul, Jadi kayak betul. emang sekolah yang beda dari yang lain sih Beda Pak. dari yang Emang lain. pengalaman yang benar-benar baru sih. Nah, itu adanya pengayaan kan? Iya, multitasking, pengayaan dan lain sebagainya. Jadi banyak ilmu baru juga. Jadi kan sekolahku itu berkolaborasi sama sekolah asalnya Pak. Nah kalau misalkan kayak ada ujian, ulangan, rapot, itu kita gimana Pak? Oke, jadi begini. Sekolah formal itu punya kalender pendidikan. Sudah ada jadwal yang menetap ya, yang paten. Jadwal paten yang sudah tidak bisa diganggu gugat. Sudah liburnya kapan, ujiannya kapan. Nah, sekolahku itu sudah berkolaborasi seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, otomatis sudah tahu tuh jadwal mereka mau ujian. Jauh-jauh hari sekolahku sudah menghubungi siswa sekolah asal siswa masing-masing di berbagai kota ya. Kita hubungin. Pak, bagaimana ujiannya? Sudah ada soal belum? Ya, Jadi kita juga harus nanya-nanya. iya nanya-nanya dulu aktif gitu ya. aktif. Sudah, atau ujiannya cukup dari sekolahku, jadi kita yang buat soal. Nanti kita kirim. ada yang kayak gitu. Ada yang seperti itu, tapi mayoritas itu sekolah asal dari siswa binaan itu mengirimkan soal via WA, via email. Nanti kita cetak itu soalnya, kita ujikan, hasilnya kita foto, kita kirim kembali ke sekolah asalnya.
Jadi ya nilainya kan dari kita ya. Ya, dari kita. Jadi dari acuan itu menjadi nilai dan menjadi rapot mereka. Karena sekolahku tidak bisa memberikan rapot. Karena secara NISN ya, nomor induk siswa, siswa binaan itu kan sudah terdaftar di sekolah asal mereka. Artinya yang bisa mengeluarkan rapot, yang bisa meluluskan mereka ya sekolah asalnya mereka. Kita hanya menjadi jembatan yang menjembatani mereka, entah itu pembelajaran, entah itu ujian ya. Berarti paling kayak guru itu kasih laporan lah ya Pak. Ya, kasih laporan hasil belajar. Hasil belajarnya gitu selama belajar apa aja, terus juga ulangan ini udah dikasih nih lembarnya, terus kita kasih jawabannya gitu kan. Oh, gitu. Terus kan kalau di sekolah formal itu kalau ada hiburan tuh kayak pentas seni gitu Pak. Itu di sekolahku ada atau enggak? Rutin setiap tahun dan itu tepatnya di bulan Juli. Bener-bener kayak sekolah beneran ya. Anak-anak bisa mengekspresikan jiwa seni mereka dari bernyanyi, puisi, pantun, apalagi ya macam-macam sekarang. Dan itu kita ambil di hari anak nasional ya, tepatnya 23 Juli. Ya itu ada bertepatan dengan hari anak nasional. Nah, ya, itu setiap tahun Pak? Setiap tahun kita setiap tanggal 23 Juli itu? Ya, setiap tanggal 23 Juli. Nah bentar lagi nih ya, ini kan sudah bulan Mei, Juni, nah Juli ini, jadi 1 bulan persiapan kita. Jadi bulan. Semua fasilitas dari YKK semua ya Pak? Pensi kayak gitu-gitu kan persiapannya. Pasti kan ada kayak tema-tema gitu. Pasti, kita juga nyusun panitia, tidak hanya sembarang. Jadi kita susun panitia agar kegiatan ini bisa kondusif, terkonsep. Mantap. Nah, dan sekali lagi kegiatan ini untuk membranding sekolahku, membranding YKK, menunjukkan pada dunia bahwa anak kanker itu bisa berekspresi. Betul. Semua YKK mengadakan tuh Pak? Semua YKK mengadakan dan terstruktur. Tuh. Keren banget sih emang, nggak kalah dari sekolah formal biasanya ya, malah justru lebih kayak luar biasa lah. Oh iya betul. Nah sekarang kan Bapak jabatannya sebagai kepala sekolahku. Nah itu pasti kan Bapak kan suka sharing-sharing sama sekolah formal yang lain gitu, kayak kepala sekolahku yang biasanya tuh kan tugasnya ya mengatur sekolah ini. Nah kalau itu sama nggak sih Pak Bapak sebagai kepala sekolahku? Secara prinsip ya, namanya kepala kan pemimpin. Artinya sama-sama menjadi leader, sama-sama menjadi contoh. Itu yang paling utama, contoh ya, tauladan. Tapi secara aplikasinya tentu berbeda. Pertama, sekolah formal memang ada perencanaan ya, supervisi, pengawasan ya, controlling itu ada. Cuman wakil kepala sekolah mereka kan banyak. Apalagi SMA, ada di waka kurikulum, ada waka kesiswaan ya, ada waka sarana prasarana, dan masih banyak lagi. Nah kalau kita di sekolahku tuh hanya 2 wakil kepala sekolah, bagian barat dan bagian timur, dan itu merangkup semuanya, tidak hanya kesiswaan, tidak hanya lebih luas ya Pak? Lebih luas lagi. Dan secara pokok sih kepala sekolah di sekolahku itu lebih ke konsep bagaimana administrasi lebih baik, laporan-laporan lebih tepat, sehingga meringankan guru untuk laporan kegiatan belajar mengajar. Laporan kegiatan belajar mengajar harus dilaporkan biar bisa menjadi bahan evaluasi. Lalu controlling, pengawasan. Bagaimana guru-guru ini jangan sampai tidak memberikan tanggung jawabnya mengajar dengan baik ya. Dan jangan sampai tidak disiplin. Apalagi sekolahku ya, kerjasama dengan rumah sakit ya. Kita tidak bisa mengawasi secara utuh dari RK ke rumah sakit ya, naik apa, bagaimana perjalanannya. Nah, itu kita tidak bisa mengawasi. Tapi dengan adanya sistem, dengan sistem laporan, dengan sistemnya foto kegiatan, nah itu kita bisa melihat bagaimana kegiatan guru-guru. Nah, itu secara prinsip sama. Ya kurang lebih sama ya, mengkontrolling semuanya, cuman kan beda sistemnya saja beda. Kalau wakil kepala sekolahnya ya mengurus WIB-nya, ya, keberadaannya barat, gitu kan ya. Cabang kota YKK kan ada di bagian timur, ada di bagian barat. Nah itu perbedaannya ya sistemnya aja, begitu, tapi kurang lebih sama sebagai tugas kepala sekolah kayak gitu. Nah suka duka Bapak menjadi kepala sekolah tuh seperti apa? Kita bicara sukanya dulu apa bicara dukanya dulu?
sukanya dulu deh. Sukanya yang paling saya sangat rasakan adalah pengayaan. Banyak potensi-potensi yang saya miliki itu muncul gitu sebelum saya jadi kepala sekolah. Kalau jadi guru ya begitu stuck gitu aja, kayak kita tuh jalan di lingkaran itu tuh. Oh, stuck gitu ya. Tapi ketika saya jadi kepala sekolah ada hal-hal yang bisa saya kerjakan bercabang gitu. Dan saya mampu mengerjakan yang awalnya saya ragu. Nah, itu ya catatan buat guru-guru di sekolahku ketika ada rekrutmen kepala sekolahku. Jangan takut ya. Karena kebanyakan takut ya. Kebanyakan takut jadi wakapsek aja takut. Ini saya juga bingung apa yang ditakutkan gitu. Nanti potensi itu akan muncul ketika kita memegang amanah. Itu sukanya kayak ya udah jalanin aja. Nanti juga bakal keluar potensi kitanya bakal bisa gitu lah ya. Yang kedua ya tentu kita bisa dekat lah sama anak-anak. Kita bisa tahu bagaimana sih psikis anak-anak kanker, psikis orang tua dari anak-anak kanker. Lalu lebih bisa meningkatkan relasi ya, kan kita berhubungan dengan donatur, mahasiswa ya, komunitas, kan mereka yang peduli dengan YKK kan banyak ya, kita berkomunikasi ya, banyak sekali manfaat yang kita sukain gitu. Banyak ya sukanya. Nah dukanya yang paling mendalam itu adalah ketika siswa kita meninggal. Jadi memang benar siswa kita itu daya hidupnya 50%. Itu yang dikatakan dokter ya. Kalau menjadi bagian dari sekolahku ya, jadi guru, ya kita harus sadar siswa kita tuh daya hidupnya 50%. Awal-awal saya jadi guru sekolahku memang kaget ya. Baru dekat, ngobrol enak, tiba-tiba anak meninggal. Itu terpukul. Tapi semakin kesini, seiring berjalannya waktu, saya udah bisa beradaptasi. Ya tentu dengan itu ya kita harus berdoa lebih kuat untuk kesembuhan anak-anak. Itu dukanya hanya itu sih sebenarnya. Kehilangan anak ya. Kehilangan siswa. Dan itu konsekuensi sebenarnya ketika kita menjadi bagian sekolahku, guru, ya konsekuensinya itu. Siswa kita ada dua kemungkinan, sehat atau meninggal. Gitu. Jadi kita juga harus punya simpati empati yang dalam ya, Pak? Iya. Kepedulian yang tinggi. Awareness ya. Terus kita kan udah berbicara tentang suka duka. Nah, harapan Pak Satria untuk sekolahku sekarang dan kedepannya. Sekarang dulu ya. Doanya. Ya, kalau sekarang kan ada sekarang dan yang akan datang. Oke, sekarang itu harapan saya adalah kita bisa meningkatkan chemistry yang sangat kuat. Sesama guru. Bu Sofia suka bola? Saya lebih suka bulu tangkis sih Pak. Wah, bulu tangkis ya. Cobalah lihat bola. Bola itu kalau tidak bisa chemistry kan nggak bisa bagus ya. Betul. Nah, kalau bekerja sama. Contohnya Manchester City. Dimanapun dunia ini, kalau lihat Manchester City itu enak banget nontonnya. Karena mereka punya chemistry, tahu harus di mana orangnya, bolanya harus kemana. Itu chemistry. Harapan saya sekolahku begitu, guru-gurunya punya chemistry. Kalau ada tugas ini yang kira-kira tidak bisa terhandle, guru lain tuh langsung peka. Ini saya kalau siswanya lagi kesulitan di materi ini, guru yang punya kemampuan di materi tersebut langsung peka. Ya itu punya chemistry. Harus punya chemistry biar satu tujuan lah ya. Satu tujuan benar, satu visi dan satu frekuensi. Betul. Itu harapan untuk sekolahku. Terdekat ya, harapan terdekat untuk sekolahku. Harapan sekolahkunya selain guru nih Pak, pasti kan banyak kan? Banyak sekali. Jadi harapan sekolahku yang ini jangka panjang tentunya. Itu ke status ya. Saya berharap sekolahku itu diakui pemerintah secara administrasi. Kalau secara fungsi kita diakuin, kita diapresiasi. Ya. Diapresiasi aja ya Pak. Kita mah pengennya diakuin juga. Diakuin secara administrasi sehingga kita tuh punya nomor ya, nomor induk sekolah NPSN tentunya. Nomor induk sekolah lah. Pokoknya kita tuh terdaftar bagian dari Kementerian Pendidikan. Sehingga guru-guru kita itu diberikan kesejahteraannya, diperhatikan kesejahteraannya, lalu dikembangkan potensinya. Jadi disamaratakan lah ya sama sekolah formal juga. Kalau sekolah formal yang sudah terdaftar di pendidikan itu kan mereka ada pelatihan-pelatihan. Sehingga ketika ada kurikulum baru mereka dapat pelatihan. Ada asesmen baru mereka dapat pelatihan. Cara evaluasi yang baru mereka dapat pelatihan. Kalau tidak kan tidak. Kalau sekolahku tuh mandiri. Benar-benar mandiri, cari di YouTube, diskusi dengan sekolah formal. Jadi kita juga pengen kayak gitu ya Pak. Betul. Kan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan anak-anak ini
terdidik, ya guru-gurunya juga sejahtera gitu. Betul. Ya, Masya Allah, banyak betul. pasti harapannya ya. Iya banyak sekali harapannya, tapi harapan jangka panjangnya seperti itu. Semoga nanti kedepannya bisa ya Pak. Amin ya Allah, amin. Nah, harapan untuk anak-anaknya. Untuk anak-anaknya tentu yang paling utama adalah kesembuhan, lalu anak-anak bisa mengidentifikasi kemampuannya, potensinya, apakah dia bisa di seni, apakah dia bisa di bahasa, ya, apakah dia bisa di agama. Agama kan banyak tuh, hafalan Quran. Nah, dengan hadirnya sekolahku kita memfasilitasi itu harapannya. Jadi sembuh, manfaat sekolahkunya terlihat lah ya Pak. Terlihat, produknya terlihat gitu kan. Yang tadinya nggak bisa ini ternyata ini potensi kamu gitu kan. Iya. Oh ternyata dia bisa main piano. Iya ternyata gitu. Dia bisa nyanyi, bisa main piano. Terus dia juga ternyata bisa cepat menghafal kayak gitu. Ya. Jadi produknya berhasil gitu loh ya bahasanya. Iya, ternyata dia pandai bahasa Inggris. Kalau dia jadi bahasa Inggris ternyata cepat. Jadi itu sukses di sekolahku. Sukses di sekolahku. Kan? Baiklah, terima kasih Pak Satria atas sharing-sharingnya tentang sekolahku, tentang sejarah dan tentang tips and trik cara mengajar, strategi dan metode pembelajaran. Itu kalau secara administrasi ilmiahnya. Semoga nanti harapannya tercapai. Amin, ya, Pak. amin. Oh. Terima kasih banyak Pak Satria. Sampai jumpa. Sama-sama Bu Sofia. Baiklah, terima kasih juga untuk Sobat YKK yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Terima kasih.